Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tetapi Dia Tertikam. Tertikam oleh karena pemberontakanku, dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya, dan dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memelihara kami sampai hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pengumuman dari Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang juru selamat, yaitu Immanuel. Ia adalah seorang anak yang akan lahir dari seorang perawan muda, dan ia akan memimpin umatnya dalam kerajaan yang tak pernah berakhir selama-lamanya. Kehadiran juru selamat ini untuk menyelamatkan bangsanya dari penghukuman Allah atas dosa-dosanya. Ternyata penghukuman yang diberitakan oleh Nabi Yesaya akan menimpa bangsa-bangsa yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan menyediakan pengampunan atas dosa-dosanya, dan juru selamat itu akan menderita bagi mereka. Adik-adik, Nabi Yesaya juga mengatakan demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Inilah berita itu.
Ia bertumbuh seperti tanaman kecil di hadapan Tuhan. Ia seperti akar yang tumbuh di tanah kering, tidak istimewa dan tidak ada yang menginginkannya. Orang mengejeknya dan meninggalkannya. Ia seorang yang menderita banyak kesengsaraan dan penyakit, dan orang tidak menghormatinya. Ternyata ia mengambil penderitaan kita dan membuatnya miliknya. Ia menanggung penyakit kita. Kita pikir dia menderita karenanya, tetapi tidak. Ia telah dihukum atas perbuatan kita. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ia mengambil hukuman yang pantas bagi kita. Kita disembuhkan karena penderitaannya. Kita semua seperti domba sesat. Tuhan menaruh semua dosa kita padanya, yang seharusnya kita tanggung, yang dialaminya. Dia diperlakukan tidak baik, tapi dia tidak melawan. Segala penderitaan yang dialaminya, ia tidak pernah membuka mulutnya, mempertahankan diri. Ia dibawa dengan paksa, dihakimi dengan tidak adil. Bahkan ia dibunuh. Ia telah dibunuh karena dosa umatnya. Inilah penderitaan yang akan dialami oleh Sang Juru Selamat yang dijanjikan untuk umatnya. Begitu buruknya perlakuan manusia kepadanya. Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada pemberitaan kami? Siapa yang melihat di dalamnya kuasa besar Tuhan? Inilah berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang jahat, yang berdosa kepada Tuhan, layaklah dihukum. Namun, Sang Juru Selamat yang akan datang telah diberitakan dan akan menanggung semua hukuman itu, supaya bangsa yang dikasihinya mendapat pembebasan dari hukuman dan pengampunan dosa. Adik-adik, kita adalah orang berdosa yang telah berada di bawah hukuman itu. Kita seperti bangsa yang jahat itu akan mendapat hukuman. Namun Tuhan sangat mengasihi kita. Janji tentang Juru Selamat itu juga berlaku bagi kita. Dia akan memikul dosa kita dan kita perlu percaya kepadanya. Sang Juru Selamat akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan
tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan berita tentang penderitaan Sang Juru Selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, dan kami mau sungguh-sungguh dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakanku, dia diremuk